Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas bab 2, yaitu landasan teori mengenai penelitian yang kami buat. Sebelumnya kami dari kelompok 5, dengan saya Almadia Pramesi dan teman saya Tiara Dwi Puspita untuk mata kuliah seminar manajemen pemasaran yang diampu oleh Bu Meta Bara Berutu. Boleh di next? Oke, adapun topik penelitian yang kami pilih yaitu terkait faktor psikologis dan pemasaran yang mendorong impulsif buying di e-commerce. Boleh di next? Oke, untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini kami membahas mengenai ada empat variabel X, yaitu perceived scarcity, discount, alternate word of mouth atau IWM, dan scarcity curve. Selain itu juga ada FOMO sebagai variabel mediasi yang memperkuat hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan variabel Y atau impulsive buying. Nah, di sini yang pertama ada perceived scarcity atau variabel X1, yaitu scarcity ini adalah urgensi seseorang untuk membeli sesuatu. Jadi, penyebab dari kelangkaan atau scarcity ini adalah ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan yang menyebabkan kelangkaan, yang pada gilirannya menyebabkan kekurangan sumber daya. Nah, perceived scarcity ini ada dua indikator, yaitu keterbatasan waktu atau limit time scarcity dan keterbatasan jumlah produk atau limit quantity scarcity. Yang kedua, ini ada variabel X2, yaitu diskon. Nah, diskon adalah jenis pendekatan promosi penjualan yang berbasis harga di mana pelanggan itu em, ditawarkan produk yang sama dengan harga yang lebih rendah. Yang ketiga itu ada IWOM, yaitu IWOM ini adalah kegiatan penyampaian informasi secara terus-menerus dan interaktif tentang produk dan jasa yang ditawarkan, baik oleh calon konsumen, konsumen yang sedang menggunakan, maupun konsumen yang pernah menggunakan. Nah, jadi IWOM ini mempengaruhi sang konsumen melalui platform digital, termasuk isi konten, jumlah, serta jenis ulasan yang diberikan secara online. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, di sini selanjutnya ada scarcity cues, yaitu isyarat kelangkaan atau scarcity cues ini itu adalah pesan promosi yang berfokus pada ketersediaan yang terbatas dari produk yang diiklankan. Kalau misalkan narasi dari scarcity cues di e-commerce itu biasanya tertera yaitu misalkan barangnya tersisa 3 barang lagi atau misalkan ini produk edisi terbatas yang hanya tersedia sampai akhir bulan ini. Atau biasanya di e-commerce itu ada narasi kayak segera check out untuk mendapatkan harga spesial atau diskon besar-besaran. Nah, itu yang dimaksud oleh scarcity cues. Kemudian variabel Z-nya atau mediasinya yaitu melalui FOMO, yaitu perilaku seseorang yang tidak ingin ketinggalan tren itu dikenal sebagai FOMO. FOMO ini ditandai dengan kebutuhan untuk selalu terhubung dengan orang lain, terutama teman dan orang lain dalam situasi apapun. Jadi dia itu nggak mau ketertinggalan, maunya up to date gitu. Terus yang terakhir variabel terikatnya atau Y-nya itu impulsif buying, yaitu pembelian yang dilakukan oleh pelanggan tanpa perencanaan atau tujuan sebelumnya, tanpa mempertimbangkan risiko dan di luar daftar belanja yang sudah ada. Jadi dia langsung mau beli aja tanpa memikirkan terlebih dahulu kegunaannya atau manfaatnya apa. Boleh di next? Dan selanjutnya ini ada framework mengenai penelitian kami. Untuk hipotesis satu itu IWOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap FOMO. Untuk hipotesis 2 yaitu scarcity cues berpengaruh positif dan signifikan terhadap FOMO. Untuk hipotesis 3 yaitu diskon berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulsive buying. Untuk hipotesis 4 scarcity cues berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulsive buying. Untuk hipotesis 5
yaitu FOMO berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulsive buying. Dan untuk hipotesis 6, yaitu passive scarcity berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulsive buying dengan FOMO sebagai variabel mediasi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.